Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama Dian Lestari, yang kedua Masih Tamako, yang ketiga Muhammad Rizky Noval Atsmi, yang keempat Zulkifli Arif. Kami akan menjelaskan materi tentang hacker, cracker, dan etika. Materi pertama akan dijelaskan oleh Muhammad Rizky Noval Atsmi. Baik, materi pertama akan saya bacakan yaitu apa itu hacker. Hacker adalah seseorang yang memiliki kemampuan teknis dan pengetahuan yang mendalam dalam bidang teknologi informasi, khususnya dalam hal keamanan komputer dan jaringan. Mereka dapat menggunakan pengetahuan dan keterampilan mereka untuk mengeksplorasi, menguji, dan memodifikasi sistem dan jaringan dengan tujuan memperbaiki keamanan dan efisiensi sistem, atau bahkan melakukan tindakan ilegal seperti pencurian data atau merusak sistem. Selanjutnya, apa saja klasifikasi hacker? Ada beberapa klasifikasi hacker berdasarkan cara mereka memperoleh akses ke sistem dan tujuan mereka. Yang pertama, white hacker. Seorang hacker yang bekerja untuk perusahaan atau organisasi untuk menguji keamanan sistem mereka dengan tujuan untuk menemukan celah keamanan yang dapat dieksploitasi dan memberitahu pemilik sistem tentang celah tersebut. Yang kedua, black hat hacker. Black hat hacker adalah seorang hacker yang melakukan tindakan hacking dengan tujuan yang tidak etis atau ilegal, seperti mencuri data atau merusak sistem. Yang ketiga, grey hat hacker. Seorang hacker yang tidak memiliki izin untuk melakukan tindakan hacking, namun juga tidak memiliki tujuan yang jelas untuk melakukan tindakan ilegal atau merusak sistem. Yang keempat ada script kiddie. Seorang individu yang menggunakan alat atau program hacking yang telah dibuat oleh orang lain tanpa memiliki pengetahuan yang mendalam tentang teknologi dan keamanan komputer. Baik, materi hacker selanjutnya akan dibacakan oleh Dian Lestari. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Muhammad Rifki. Mengapa terjadi hacking? Hacking terjadi karena beberapa hal, yaitu yang pertama, celah keamanan dalam sistem. Yang kedua, motivasi keuangan. Yang ketiga, tujuan politik atau ideologi. Yang keempat, kurangnya kesadaran tentang keamanan. Penting untuk diingat bahwa tindakan hacking yang tidak memiliki izin atau tujuan yang jelas dapat menyebabkan kerusakan besar pada sistem dan infrastruktur, serta melanggar hukum dan etika. Oleh karena itu, sangat penting bagi organisasi dan individu untuk memperhatikan dan meningkatkan keamanan sistem dan jaringan mereka untuk mencegah terjadinya hacking. Selanjutnya, bagaimana cara menghadapi hacking? Yang pertama, meningkatkan keamanan sistem dan jaringan. Yang kedua, menggunakan kata sandi yang kuat. Yang ketiga, melakukan pelatihan keamanan. Yang keempat, menggunakan layanan keamanan profesional. Tindakan di atas dapat membantu untuk mencegah terjadinya hacking
atau meminimalkan kerusakan yang disebabkan oleh serangan hacking. Namun, penting untuk diingat bahwa tidak ada tindakan keamanan yang dapat menjamin 100% keamanan sistem dan jaringan, sehingga perlu tetap meningkatkan kesadaran dan memantau keamanan secara terus-menerus. Arif. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang apa itu cracker. Cracker adalah seseorang yang secara tidak sah masuk atau merusak sistem keamanan komputer untuk mencuri dan merusak informasi atau sumber daya yang dimiliki oleh sistem tersebut. Cracker juga dikenal dengan sebutan hacker hitam. Cracker biasanya memiliki pengetahuan teknis dan memanfaatkan kelemahan dan kerentanan dalam perangkat lunak atau sistem keamanan untuk mendapatkan akses yang tidak sah ke dalam sistem tersebut. Mereka dapat melakukan berbagai tindakan merusak seperti menghapus atau mengambil alih sistem, memodifikasi sistem agar dapat diakses secara bebas, dan lain sebagainya. Selanjutnya, bagaimana cara cracker menyerang? Cracker dapat memanfaatkan berbagai teknik untuk melakukan serangan, antara lain, 1. Social engineering, melakukan manipulasi psikologis terhadap pengguna sistem untuk memperoleh akses. Contohnya adalah dengan meminta informasi sensitif, seperti kata sandi atau nomor rekening melalui telepon atau email palsu. Yang kedua, brute force attack, melakukan serangan dengan mencoba kombinasi kata sandi secara agar hingga menemukan kombinasi yang benar. Yang ketiga, exploit, memanfaatkan kerentanan pada perangkat lunak atau sistem keamanan untuk mendapatkan akses ke dalam sistem. Selanjutnya, apa saja perbedaan hacker dan cracker? Perbedaan mendasar antara hacker dan cracker adalah tujuan dari tindakan yang dilakukan seseorang. Hacker memiliki tujuan untuk mengeksplorasikan sistem, memperbaiki kelemahan, dan meningkatkan keamanan sistem. Sementara cracker memiliki tujuan untuk merusak sistem, mencuri informasi, atau memperoleh akses yang tidak sah ke dalam sistem. Selain itu, hacker dapat melakukan tindakan yang legal atau ilegal, tergantung dari tujuan dan cara yang digunakan. Sementara cracker selalu melakukan tindakan yang ilegal. Materi selanjutnya, etika, akan dilanjutkan oleh Masita Mako. Etika. Etika hacker mengacu pada seperangkat nilai dan prinsip moral yang harus diikuti oleh orang-orang yang terlibat dalam kegiatan hacking. Etika hacker mencakup tanggung jawab untuk menghormati privasi dan keamanan informasi serta memahami batasan-batasan hukum dan etika dalam melakukan tindakan hacking. Berikut adalah beberapa prinsip etika hacker yang diumum akui. Yang pertama, memahami dan menghormati privasi dan keamanan informasi. Yang kedua, menghargai hak cipta dan properti intelektual. Yang ketiga, tidak melakukan tindakan yang merusak atau merugikan. Yang keempat, tidak melanggar hukum. Yang kelima, bertanggung jawab atas tindakan mereka. Mengapa etika dalam hacker sangat penting? Etika hacker sangat penting dalam dunia teknologi dan hacking, karena tindakan hacking yang tidak etis dapat menyebabkan kerusakan besar pada sistem dan jaringan komputer.
serta mencuri atau menggunakan informasi secara tidak sah. Oleh karena itu, seperti orang yang terlibat dalam kegiatan hacking harus memahami dan menghormati prinsip-prinsip etika hacker untuk memastikan bahwa mereka bertindak secara bertanggung jawab dan amanah. Sekian dan terima kasih. Baik, demikian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.